Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati kesehatan dan kekuatan yang boleh Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendasari setiap kehidupan kita, mendasari aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kasih karunia dalam pandangan Paulus. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu kasih karunia dalam pandangan Paulus. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semuanya, tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pernyataan dan pandangan Rasul Paulus tentang kasih karunia ini, kita belajar ada 3 hal yang dapat kita pelajari lewat hal ini. Yang pertama yaitu kasih karunia adalah kesempatan hidup. Yang pertama adalah kasih karunia adalah kesempatan hidup. Rasul Paulus berkata di bagian A dari 1 Korintus 10, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 bagian A dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kasih karunia adalah kesempatan hidup. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Kita masih dipelihara oleh Tuhan sampai pagi ini, sampai hari ini. Itu adalah kasih karunia. Nah itu sebabnya Paulus menyadari hal ini. Rasul Paulus begitu menyadari akan apa? Kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupannya. Dengan jelas dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi dia ada sekarang. Karena apa? Karena kasih karunia daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Ayub pasal 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Bagaimana Ayub pun mengungkapkan hal yang sama. Ayub 10 ayat 12, Ayub pun mengungkapkan hal yang senada tentang kasih karunia sebagai kesempatan hidup di dalam kehidupannya. Di dalam Ayub 10 ayat 12, Ayub berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini hal pertama yang sudah kita pelajari yaitu kasih karunia adalah kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hal yang kedua, kasih karunia adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kedua, kasih karunia adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Rasul Paulus berkata demikian.
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dikatakan sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kasih karunia adalah kesempatan untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kesempatan untuk kita mengiring Tuhan. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Kasih karunia adalah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, mari kita harus menyadari bahwa Rasul Paulus di dalam pernyataan dan pandangannya tentang kasih karunia, dia berkata, ya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, tidak percuma, tidak terbuang begitu saja. Kasih karunia adalah kesempatan yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Kasih karunia adalah kesempatan yang harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Kasih karunia adalah kesempatan untuk kita bekerja lebih lagi untuk Tuhan. Semakin giat kita beribadah, semakin giat kita melayani, semakin giat kita berbuat bagi pekerjaan Tuhan. Karena kasih karunia adalah apa? Sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Teruslah bekerja bagi Tuhan, teruslah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena kasih karunia adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat bagi Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia merupakan kemampuan yang Tuhan anugerahkan di dalam kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam kita melakukan segala sesuatu. Dikatakan di dalam bagian terakhir dari ayat 10 ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kasih karunia adalah kemampuan. Kasih karunia adalah power atau kekuatan, daya yang Tuhan beri bagi kita di dalam kita melakukan segala sesuatu. Paulus mengakui, aku bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa setia, kalau kita bisa sungguh-sungguh, itu bukan karena kita, bukan. Tapi itu karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan lewat apa? Kekuatan, lewat kemampuan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan semuanya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya lewat kesempatan yang baik pagi hari ini, mari dengan kekuatan, dengan kemampuan, sebagai wujud dari kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita, mari kita mau belajar lebih lagi, belajar berbuat lebih lagi, melakukan lebih lagi, karena ada kasih karunia Allah yang menyertai dan diam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, dan biarlah Engkau membawa kami untuk kami mengerti, memahami betapa kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, berkati rumah tangga, berkati keluarga, teristimewa berkati iman, pengharapan kasih, ketekunan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya kasih karunia Allah menyertai setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.